Insecure itu kalau kita tumpuk, kalau kita nggak atasi, itu suatu saat akan meledak. Dampak buruknya tuh banyak banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku juga dijawab. Oke, ulang ya. Ini kayaknya masih agak kurang connect ya ini. Oke, ulangin sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo teman-teman podcast semuanya. Ini kita perlu kenalan lagi nggak sih? Kan kita udah pernah nih. Iya, ya. kayaknya nggak perlu sih, karena teman-teman semua juga pasti udah kenal kita. Dan nanti kita ada nama di sini. Di sini. Oke, Dea. Iya. Hari ini kamu tahu nggak kita akan bahas apa? Nggak tahu apa tuh? Kita akan bahas sesuatu yang lagi Viral? Ya, nggak cuma viral, yang sering banget kita rasakan. Oke. Kita hari ini akan membahas tentang insecure. Oke. Terkhusus insecure pada remaja. Kan biasa lah anak-anak remaja baru masuk masa remaja tuh baru mencari jati diri. Dan apalagi sekarang kan di zaman-zaman yang emang gampang sekali untuk menginsecurekan diri. Apa sih bahasanya? Ya pokoknya tentang insecure. Nah hari ini kita akan membahas itu insecure, dan aku mau tanya, dia pernah insecure gak? Pasti pernah. Pasti. Udah nanti jelasinnya nanti aja. Oke, siap. Ya kan? Kita nanti akan membahas, kita akan sharing sebenarnya. Kita juga bukan pakar yang ahli tentang psikolog dan segala macam. Kita Betul. cuma akan sharing pada teman-teman semua bagaimana kita dulu insecure, cara mengatasi insecure kayak gimana. Semoga aja nanti teman-teman bisa mencoba cara yang kita lakukan gitu loh. Kan nggak menutup kemungkinan juga gitu. Kita bisa ngasih Tips, saran juga. tips, ya seperti itu. Sebelumnya kita bahas dulu nih insecure ini. Kalau kita tahu ya pasti banyak kita sering banget dengar kata insecure, dengar aku insecure nih. Kok ini buat aku insecure ya? Insecure itu kan kayak rasa nggak percaya diri, rasa cemas, terus rasa ragu. Pokoknya overthinking itu bisa bikin insecure juga. Dan insecure itu kan nggak baik. Nanti kalau insecure ini kita alami secara berlarut-larut tanpa kita mengatasinya, tanpa kita caranya gimana ya biar nggak insecure lagi, itu akan menimbulkan banyak sekali hal-hal negatif. Apalagi dia sekarang kan masuk masa remaja nih ya kan, pasti pernah mengalami, nggak cuma dia, aku pun pasti pernah mengalami hal itu juga. Semua orang tuh pasti pernah mengalami namanya insecure gitu. Karena insecure kan nggak memandang mau kecil, mau anak kecil atau mau anak dewasa, mau tua pun kadang juga masih sering insecure gitu loh. Kalau dia sendiri, tadi kan katanya pernah. Nah, insecure-nya dalam bentuk apa sih kalau biasa dia alami itu, rasakan? Kalau yang sekarang ya, karena ini udah kelas 12 juga, pasti yang dialami sama kelas 12 pada umumnya itu insecure sama nilai rapot yang digunakan buat ke jenjang selanjutnya. Oh, ya insecure. Iya. Nanti bisa nggak ya ini? Betul. Nanti aku mampu Keterima nggak ya? nggak ya? Iya, kayak gitu insecure-nya di situ. Terkadang di situ. Terus misalnya selain itu pasti yang namanya kita cewek ya. Iya. Pasti ngelihat orang lain atau teman kita sendiri kayak glow up, kita tuh pasti ada rasa insecure-nya gitu. Rasa-rasa kok aku kayaknya kurang ya, maksudnya kok aku nggak bisa kayak gitu Iya, ya gitu loh. betul. Apa sih yang harus dia bisa, aku nggak bisa gitu. betul Kadang kan banget. kita pernah mengalami hal yang seperti itu gitu loh. Nah Dea, ketika Dea mengalami insecure, merasa nggak percaya diri, overthinking, yang biasa Dea lakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut atau rasa insecure tersebut gimana? Mungkin yang biasanya yang pertama itu kan kita pasti merenung ya. Oh iya. Kayak oh iya kita kurangnya di sini. Seharusnya kita terus ngelakuin apa gitu itu.
kayak kita renungin, kan nggak baik juga misalnya kita insecure tapi nggak ada usaha dari kita buat ngilangin rasa insecure tersebut. Jadi mungkin pertama itu kita ngerenung kurangnya kita apa, terus kita harus ngelakuin apa. Terus yang kedua mungkin kita bisa sharing sama temen. Barangkali mungkin teman kita udah pernah mengalami rasa tersebut dan udah pulih gitu. Jadi kita bisa sharing sama teman. Barangkali juga teman-teman kita bisa ngasih motivasi yang baik ke depannya itu seperti apa. Mungkin itu aja sih. Itu cara Dea ya? Iya, itu cara aku pribadi. Semua orang kan punya caranya masing-masing. Betul, senyamannya aja gitu. Mampu Dea kayak gitu. Berarti itu cara Dea untuk mengatasinya seperti itu ya? Betul. Oke. Terus kalau Mbak Novi sendiri pernah gak sih ngalamin insecure? Dan seperti apa insecure-nya itu? Yang pasti pernah ya kan, apalagi di umurku yang segini gitu kan, ya jauh berbeda. Iya betul. Pasti sering banget ya ngalami insecure. Salah satunya tuh ketika misalkan ya sama sih kayak dia tadi kan di akademik, mungkin aku di kuliah gitu kan. Dulu ketika kuliah ngalamin, oh temanku udah pada wisuda, udah selesai skripsi, kok aku belum ya? Ini apakah aku yang salah atau kayak gimana? Insecure seperti itu. Lagi lingkungannya sangat luas ya, pasti banyak banget rasa yang memicu buat insecure. Benar banget, apalagi sekarang udah nggak remaja lagi, sekarang kan udah dewasa, jadi kayak insecure-nya ya banyak. Makin gitu. banyak. Makin banyak, iya. Terus kalau Mbak Novi sendiri mengatasi insecure-nya tuh seperti apa? Wah, kalau ini menurutku sendiri Menurut ya. Mbak Novi sendiri. Karena kan ketika insecure, ini yang aku lakukan ini nih gitu. Kalau aku untuk mengatasi itu pertama berpikir positif. Berpikir positif kalau nggak semuanya aku harus bisa lakuin itu gitu loh. Ada hal-hal yang nggak bisa aku lakuin, ya udah gitu. Nggak bisa memaksa diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan menyalahkan diri sendiri. Karena kalau kita menyalahkan diri sendiri, kita akan mensugesti diri kita kalau kita itu emang nggak bisa gitu loh. Padahal banyak hal yang bisa kita lakuin juga. Misal nih, aku nggak bisa berenang. Tapi kan aku bisa selain berenang. Nah, jangan stuck di satu hal yang ngebuat kita, oh kok aku nggak bisa ini ya, kok aku nggak bisa itu ya gitu. Jadi kita jangan stuck sama sesuatu yang nggak kita bisa. Kita harus bisa cari sesuatu hal yang aku bisa nih, aku mampu ini gitu. Itu caraku. Jangan pernah melihat apa yang nggak kita bisa. Kita lihat aja yang apa yang kita bisa, ya udah fokus ke itu aja gitu. Kalau emang kita udah nggak mampu, ya udah nggak usah dipaksa gitu loh. Berarti ngembangin skill yang ada di diri kita gitu aja gitu. Dan ini yang ketiga, jangan membandingkan diri kita sama orang lain. Itu yang jadi salah satu faktor insecure itu. Misalkan kayak temenku kok bisa ya, kok aku nggak bisa ya. Mungkin kalau itu bisa memicu semangat kita nggak apa-apa. Tapi kalau itu justru memperburuk keadaan kita kan seharusnya ya udahlah kita kita terima aja yang ada diri kita itu apa. Meskipun tuh nggak mudah ya. Kita misalkan punya kekurangan. Terus orang lain kok bisa, kita kok ada kekurangan itu gitu loh. Kita mau menerima itu emang susah. Tapi harus kita coba. Nggak boleh kita langsung, aduh kayaknya aku nggak bisa apa-apa deh. Aku kayaknya ini emang nggak berguna deh. Kadang kan orang apalagi remaja-remaja yang baru masuk ke SMP atau ke SMA itu pasti sering banget berpikiran seperti itu. Kalau caraku seperti tadi ya. Teman-teman kalau misalkan lagi mengalami rasa insecure, coba dari tips dari kita tadi, kalau emang itu cocok untuk teman-teman semua, it's okay, itu dicoba aja gitu loh. Karena yang namanya kegagalan, yang namanya ketidakmampuan itu emang wajar gitu. Kita nggak bisa memaksa sesuatu yang emang kita nggak bisa. Misalkan kita udah berusaha dan batasnya di situ, ya udah emang mungkin batasnya udah sampai di situ aja gitu loh. Kita jangan terlalu memaksa, jangan mengiri sama orang lain. Karena iri itu benar-benar merusak suasana hati, merusak
bisa merusak apa ya, merusak Komunikasi kita sama orang itu juga kan jadi jelek gitu iya, ya. karena kan kita merasa kayak kok ini aku saingan banget sama ini gitu loh. Jadi nanti kayak kehidupannya cuma bersaing Iya, betul. biar gak insecure itu gitu. Jadi kita harus memang berusaha menerima keadaan diri kita. Teman-teman juga harus hati-hati sama media sosial sekarang. Betul banget. Iya Itu kan? pengaruh yang besar banget ya. Apalagi banyak dari kita yang udah ngerti akan media sosial dan itu dampaknya pasti banyak banget. Kalau misalkan kita nggak pergunakan media sosial itu dengan baik, misalkan kayak apa ya, terlalu kecanduan media sosial itu juga nggak baik buat kita. Apalagi di situ kan banyak sekali sarana, banyak sekali hal-hal yang bisa membuat insecure kita sebenarnya, tapi kita nggak sadar aja. Nah, karena kita hidupnya sekarang di media sosial ya kan, kamu juga pasti sering banget selama 24 jam berapa jam kamu main media sosial ini? Gak kehitung ya mungkin. kehitung ya kan? Apalagi kalau lagi libur itu pasti ya udah Ya udah rebahan sambil scroll Itu umumnya seperti itu mungkin ya. kan, untuk apa ya, memakan waktu tuh emang nggak kerasa, nanti tiba-tiba jam segini, oh kita belum ngapa-ngapain kok udah jam segini ya. Karena bener, kita banyak sehari-harinya itu di media sosial, di sosmed itu kita nggak bisa terlepas dari itu. Iya. Dan ini kami kutip dari artikel halodoc.com, tanda insecure pada remaja akibat penggunaan media sosial. Nah ini tuh ada tadi, kami mengutip ini artikel ini dari halodoc.com, tanda insecure pada remaja akibat penggunaan media sosial. Yang pertama itu memiliki citra diri yang buruk. Misalkan nih, Dea, kok orang itu baik ya? Maksudnya kok orang itu cantik ya? Kok aku nggak bisa sih secantik itu? Jadi kayak merasa apa ya, nggak berharga gitu loh. Dia pernah merasakan kayak gitu gak sih? Pernah dong. Iya. Apalagi kita perempuan ya. Iya, bener banget gitu. Lihat orang-orang yang glowing, Betul. glow in the dark. Malam-malam dia bersinar sendiri ya. gitu. Aku nggak bisa kayak gitu ya. Itu juga insecure kan? Salah Betul. satu Iya itu salah satu kayak gitu. yang insecure. Terus yang kedua nih, meniru apa yang lagi tren di media sosial. Dia pernah nggak apa ya, ikut-ikutan tren gitu? Pernah. Apalagi kan di salah satu Media sosial. media sosial itu kan ada yang selalu menunjukkan tren-tren baru yang pastinya teman-teman kita semua juga mengikuti hal itu dan kita pasti nggak mau kalah Iya, gitu. makanya itu para remaja sekarang, ini kan kita bahasnya remaja ya, kita Iya. fokusnya sama remaja aja ya. Karena pada remaja sekarang kalau nggak mengikuti tren itu merasa kayak, aduh aku nggak gaul nih. Betul. Misalkan nih kita pada lihat nongkrong di mana, misalkan di tempat-tempat yang kafe atau apa, wah aku kok belum kesana ya, aduh aku insecure nih, aduh kok aku nggak bisa kesana, aku nggak gaul nih, aku merasa apa ya, Kayak kudet banget jadinya ya. iya makanya itu kan salah satu dia Betul. bisa insecure, bisa kayak merasa aduh aku kayaknya harus kesana deh, kalau nggak kayak gitu aku nanti nggak dicap gaul, aku nanti dicap kudet, nggak bisa bersosialisasi dan segala macam. Karena mengikuti tren. Iya, nggak mau kalah dia. Nggak mau kalah karena setiap hari ikutin apa yang ada di tren di dunia Iya. di media sosial dia ikutin. Kalau nggak kayak gitu dia ketinggalan zaman. Terus yang ketiga, marah-marah ketika hal yang kita inginkan itu tidak terwujud. Itu bisa remaja sekarang itu aku sering banget lihat di media sosial. Kalau dia pernah nggak kayak gitu, misalkan sesuatu hal yang dia pengenin tapi mungkin saat ini belum kesampaian, terus marah-marah kayak gitu, atau sesuatu yang saat ini dia inginkan tuh apa sih? Yang saya inginkan sekarang cuma mau lolos SNBP aja. itu ngakibatin insecure juga gak sih? Itu memicu juga Memicu karena juga. PTN-PTN yang umum itu kan apalagi kita yang nilainya mungkin menurut aku ya nilaiku kurang, tapi aku egoisnya pengen di PTN umum tersebut, kayak itu ada aja insecure-nya. Iyalah pasti, kita aminin bareng-bareng gitu, dia bisa mewujudkan cita-cita yang satu itu biar gak marah-marah. Tapi kalau misalkan nanti gak terwujud ya pasti ada jalan lagi gitu loh. Masih banyak jalan lagi. Kalau misalkan
Kalau dulu aku, misalkan aku dari SNM itu aku satu universitas itu yang aku tuju, tapi nggak lolos. Terus SBM juga nggak lolos. Marah-marah nggak? Kalau marah-marah nggak, frustasi. Frustasi aja, ini gimana ya, aku kok nggak bisa masuk, apa aku gimana ini. Tapi ternyata emang Allah itu ngasih tempat lagi di lain tempat gitu loh. Nggak mungkin aku kalau di sana nanti aku nggak bisa konsisten atau nggak bisa apa. Jadi aku ditaruhnya tuh di tempat yang lain, yang mungkin aku yang bisa, terbaik. iya, menurut Tuhan, Tuhan. seperti itu gitu loh. Jadi ya udah diterima aja, nggak usah marah-marah. Mungkin udah jalannya di sini, kita terima gitu loh. Kita harus legowo, harus menerima itu biar nggak marah-marah. Jadi jangan marah-marah. Jangan nanti. marah. Oke, selanjutnya tanda nomor 4 itu adalah menyembunyikan kehidupan yang sebenarnya. Jadi ya apapun kehidupan kita, ya udah kita jalanin aja sesuai itu gitu loh. Nggak usah kita manipulasi lah ibaratnya itu. Nggak usah kita sok-sokan apa ya, kita emang nggak mampu nongkrong di sini. Ya udah, nggak usah memaksakan keadaan gitu loh, seadanya aja. Atau juga orang-orang nggak akan melabeli kita, misalkan bisa nongkrong di kafe ini terus kita jadi anak gaul gitu kan, ya enggak gitu loh. Itu cuma kita cari validasi aja, validasi masyarakat. Oh, gaul nih udah nongkrong. Itu enggak, sebenarnya enggak usah cari kayak gitu. Kalau adanya aja kita Gak usah dilebih-lebihkan gitu ya. Bener. Kadang kalau kelebihan itu emang nggak Nggak baik. baik. Bener sekali. Terus yang kelima, yang terakhir, menganggap serius semua komentar yang masuk ke media sosialnya. Selain itu kan, tapi kita juga sering ngeliat komentar-komentar di Oh, iya. postingan orang lain. Mungkin jadi kayak, kok feel-nya dapat banget ya ke diriku gitu. Bener. Apalagi kalau itu menyangkut body shaming kan. Betul sekali. Ya, makanya tuh yang komentar nih hati-hati ya, karena Ketikannya iya, dijaga. menurut kalian tuh yang komentar kayak gitu biasa aja, tapi kan belum tentu menurut kita Betul. kayak gitu. Ya jangan terlalu menganggap serius gitu. Tapi ya namanya manusiawi lah. Kadang itu bukan ditujukan ke aku pun merasa. Betul Iya, banget. kayak gitu. Ini mah harus jangan terlalu menganggap serius tentang komentar. Karena kalau kita tetap kita terlalu fokus sama komentar-komentar orang lain, kita nggak akan berkembang, kita nggak akan tumbuh. Kita kan Karena cuma stuck di sana. Iya, kita stuck di situ karena Nggak bisa. berarti terlalu memikirkan hal itu jadinya ya. Kayak insecure itu kalau kita tumpuk, kalau kita nggak atasi, itu suatu saat akan meledak. Dampak buruknya tuh banyak banget ya. Apa aja tuh dampak buruknya? Kalau dampak buruk itu, kalau misalkan kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya, kita merasa nggak berharga. Kayak tadi, kalau misalkan kita nggak nongkrong ini, aduh aku kayaknya nggak berharga deh. Kayaknya aku, aduh nggak jadi manusia deh. Jadi tersingkirkan banget ya. Jadi merasa tersingkirkan sebenarnya. Padahal kan enggak. Sebenarnya fine-fine aja gitu loh kita. Enggak nongkrong, enggak apa. Selain merasa enggak berharga, mudah stres. Itu tadi kan yang apa namanya? Dampak mungkin yang masih bisa diatasi lah. Betul. Tapi kalau dampak yang udah bener-bener insecure ini nggak bisa diobatin, nggak bisa diatasi, ya merasa kayak dirinya, aduh kayak aku nggak bisa deh, udah kayaknya udah terkena mental health deh ini deh, kesehatan mental itu udah kayak, aduh kayaknya aku butuh psikiater, aku butuh psikolog nih. Aku nggak Uang bisa lagi, nih, uang ya. lagi kayak gitu. Sebenarnya tuh insecure tuh kita buat sendiri. Betul. Karena kalau misalkan kita enjoy menjalani kehidupan atau apa, nggak terlalu nggak terlalu mematok diri, memaksakan diri, is okay. Tapi insecure tuh menurut aku kalau kita bisa mengendalikan itu bagus. Insecure tuh kan, ini kan tadi dampak buruknya, ini aku kasih tahu dampak positif, bukan dampak positif sih, lebih kayak nggak apa-apa lah insecure gitu. Aku dulu tuh pernah lihat ini loh, kamu tahu Keanu kan? Keanu itu bilang gini, insecure tuh perlu tahu. Iya. Karena biar bisa mendorong diri kita. Ya kalau itu bisa kita kendalikan gitu loh, buat ajang motivasi diri. Tapi kalau nggak bisa kita kendalikan kan ya percuma, kita kayak terpuruk sendiri gitu kan. Iya, betul sekali. Makanya itu. Ngapain harus insecure? Oke lah, komentar negatif orang lain aku terima gitu, walaupun emang dengernya tuh sakit banget ya.
Cuma ya udah terima buat patokan aja, buat target. Oh berarti kurangnya kita di situ. Tapi misalnya kita udah nggak mampu buat ngejalanin itu, ya udah stop gitu loh. Karena aku mikirnya gitu, nggak yang harus ngedenger teman aku selalu ngeluh kayak insecure, pengen glowing lah, pengen apa, tapi dari dia yang nggak usaha ya percuma gitu. Jadi aku ngerasa kayak ya udah kalau emang nggak mampu ya udah seadanya aja gitu loh, nggak usah mengikuti teman-teman yang lain yang hidupnya hedon atau lain-lain. Kan kita nggak mampu gitu. Kita ya udah kembanginlah diri kita sendiri dengan cara sendiri gitu, nggak harus jadi orang lain gitu. Bener banget. Kalau kita mengikuti cara orang lain, kita capek sendiri. Betul. Dan belum tentu caranya juga nyaman buat kita. Bener. Kalau misalkan nggak nyaman ya menyiksa diri kan. Ibaratnya kayak gitu, kita sama-sama menyiksa diri. Jadi makanya insecure tuh ya nggak apa-apa lah, insecure ya namanya manusia, pasti ada rasa insecure-nya, tapi ada batasannya. Iya, porsinya juga masing-masing gitu loh. Sama kamu pun pasti pernah merasakan insecure meskipun porsinya dikit gitu ya, segini. Pas di zoom ternyata banyak banget ternyata. Kalau aku segini. Insecure-nya banyak ternyata. Itu enggak ya kita harus paham cara mengatasi insecure itu biar nggak melebar kemana-mana. Betul. Karena kalau kita insecure, udah insecure terus jadinya. Kayak temanmu tadi kan bilangnya dia pengen ini tapi nggak ada usaha. Percuma kan? Berarti kan balik ke diri dia sendiri. Iya. Kalau misalkan dia mau mengatasi dan mampu, dia nggak bakalan, maksudnya enjoy aja hidup ini. Oke, tadi kita udah bincang-bincang, udah sharing tentang pengalaman kita insecure, terus cara mengatasi ala kita bagaimana, terus ngasih tahu juga tanda-tanda pada remaja yang seharusnya itu kita hindari ya. Betul. Biar nggak memicu insecure-nya makin meningkat gitu. Bener-bener itu udah kita kasih tahu. Semoga teman-teman juga bisa menerapkan apa yang kita sampaikan tadi, semoga cocok gitu, semoga nyaman juga dilakuin kayak gitu. Oke, terima kasih dia atas waktunya. Terima kasih juga Mbak Novi atas waktunya, udah bahas-bahas tentang insecure nih. Karena seru ya, kita ternyata menggebu-gebu gitu. Oke, baik, untuk teman-teman podcast yang udah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan updatean atau konten-konten kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video ini didukung oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.